Sekarang ke Ustadz Felix. Bagaimana ini menyandingkan ganti presiden dan ganti sistem dalam satu gerakan yang harmonis gitu? Itu harusnya Ustadz Ismail itu harusnya. Baik, Ustadz Ismail pasti nanti jadi pamungkas yang insya Allah bisa mencerahkan kita semua. Teman-teman yang masih muda itu kan didatengin banyak yang seperti tadi, kan ya. Kalau bahasanya Mas Munarman, sejak kapan Mas Munarman pakai bahasa Betawi ya, Masya Allah luar biasa. Bahasanya Mas Munarman adalah kontra argumen tadi. Saya kadang-kadang pengen iseng lalu tanya kepada orang-orang itu, nanti kalau ada penjelasan lagi tentang Pancasila, coba tanyain artinya sila keempat, kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmah, itu maksudnya hikmah itu apa itu? Nah, coba tanyain aja. Ilmu itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ilmu itu takrifnya apa ilmu itu kira-kira? Ada yang tahu ilmu? Alamah, sebuah pengetahuan. Pengetahuan bukan ilmu, karena ilmu itu beda dengan pengetahuan. Hikmah itu juga beda dengan ilmu. Dalam kamus hikmah itu artinya apa Mas Munarman? Kebijaksanaan. Tapi kalau diartikan kebijaksanaan juga jadi rancu, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Berarti hikmah itu bukan kebijaksanaan berarti. Berarti mungkin itulah mungkin idenya para ulama-ulama zaman dulu ngasih passwordnya mungkin ada di dalam Al-Quran. Dengan kata lain mungkin Pancasila itu nggak akan bisa diartiin kalau orang nggak ngerti hikmah itu sendiri. Nah, itu coba tanya aja sama yang jelasin hikmah artinya apa. Hebat kalau bisa, karena nggak ada bahasa Indonesia hikmah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak muda itu nggak penting dengan ilmu itu nggak penting. Anak muda itu yang paling penting adalah keren. Jadi kalau Anda keren, Anda memenangkan hati anak muda. Nah pertanyaannya, Anda keren atau tidak? Nah, kalau Anda tidak keren itu berarti nasib jelasnya. Nah, kalau pemuda itu ngelihat sesuatu tuh keren. Nah maka sekarang itu kita harus jadi keren di hadapan orang-orang sehingga anak-anak muda tuh mau dengan gagasan itu. Gagasan Islam harus keren. Ini yang mereka sedang buat kontranya. Mereka buat Islam itu adalah sesuatu yang lama, Islam itu sesuatu yang kolot, Islam itu sesuatu yang radikal, bukan yang keren. Sedangkan anak muda dengarnya yang keren. Kalau bapak-bapak milih sesuatu yang berdasarkan pengetahuan. Kalau ibu-ibu senang sama sesuatu itu nggak bisa dijelaskan karena ibu-ibu irasional, jelas ya. Jadi ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu yang penting hatinya senang, wah itu sudah senang gitu kan ya. Nah, jadi itu adalah tentang enggak, ini irasional itu penting hari ini, penting. Kenapa? Karena rasional sudah enggak berlaku lagi. Kapan sejarah ada orang ditilang terus gigit polisinya? Itu enggak ada. Ibu-ibu yang berani, wah ibu sekalian. Nah, itulah ibu-ibu tuh irasional gitu kan ya. Maka gerakan ibu-ibu tuh sangat ditakuti gitu kan ya. Apalagi ibu-ibu yang pegang syariah. Jadi irasional yang syariah gitu ya. Nah itu adalah yang perlu saya sampaikan. Jadi di kampus kita harus jadi yang keren. Dan mereka lupa bahwa sekarang pertempuran itu bukan lagi di kampus. Saya sudah menyampaikan, betul ada pergantian, ada shifting yang namanya lanskap dakwah itu, dan datanya sudah sangat jelas sekali. Orang-orang sekarang bukan lagi berkumpul di kampus dan bukan dipengaruhi di kampus, tapi dipengaruhinya lewat sosial media. Apa buktinya? 2017 akhir itu UIN Syarif Hidayatullah merilis 5 ustadz paling radikal di Indonesia. Nomor 1 siapa Pak Slamet? Ustadz Slamet? Nomor 1 kira-kira siapa Ustadz? Nomor 1 adalah orang yang paling dipersekusi di Indonesia. Siapa namanya? Nomor 1 Habib Rizik. Kenapa Habib Rizik? Setelah dites di Google 2017, tokoh paling banyak dicari di Google dan paling berpengaruh versi Google, artinya pemikiran-pemikirannya banyak dicari pada waktu 2017 itu adalah Habib Rizik. Nomor 2 siapa? Felix Xiao. Wah sekali ya, wajahnya imut-imut begini gitu. Nomor 3 Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Itu kayaknya kalau saya ketemu Ustadz Abu saya ditempeleng bisa gitu ya. Kenapa kau bisa jadi nomor 2 saya nomor 3 itu? Saya nomor 2 dan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir nomor 3. Nomor 4-nya adalah Ustadz Bahtiar Nasir. Nomor 5-nya Ustadz Tengku Zulkarnain. Lalu kemudian ketika 2017 akhir itu saya ketemu Ustadz Somad. Waktu itu belum terkenal sekarang. Lalu kemudian saya bilang sama beliau, Ustadz ini 5 Ustadz paling radikal di Indonesia. Lalu kemudian dia bilang, awak tak masuk dalam daftar itu. Saya nggak masuk dalam daftar itu. Saya bilang nggak masuk Ustadz, nggak ada sama sekali. Saya nomor 2 Ustadz nggak masuk. Beliau tanya, gimana caranya masuk daftar itu? Gimana cara masuk daftar? Itu kabul doanya, Masya Allah. Sekarang kayaknya dia jadi nomor 1 kayaknya di persekusi. Nah hati-hati dengan doa ulama ya. Nah saya pengen kasih tahu kenapa bisa begitu. Nah ini kembali lagi pada media sosial. Anak-anak muda sekarang ngumpulnya bukan di kampus. Mereka bukan dipengaruhi di kampus, tapi mereka dipengaruhi di media sosial. Anda mau nggak jadi keren di media sosial? Anda mau nggak punya untuk mewarnai media sosial? Selama ini masih ada, khususnya ibu-ibu itu, dan yang irasional itu kan ya. Itu insya Allah
Dengan cara itu kita bisa untuk mewarnai sesuatu dan berbuat sesuai dengan keyakinan kita. Pertanyaannya tentang gagasan 2019 ganti presiden dan ganti sistem, bagaimana kemudian jalan tengahnya? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, Gus Nur itu dengan pandangannya, kemudian Ustadz Selamat dengan pandangannya, dan juga Ustadz Munaman dengan pandangannya. Saya lalu kemudian Ustadz Abdul Somad, lalu kemudian dengan Ustadz Bahtiar Nasir juga baru semalam menyampaikan pandangan yang sama. Kita jelas-jelas tidak mungkin netral, karena mobil aja netral nggak jalan, jelas ya. Kita jelas-jelas berpihak. Di mana kita berpihak? Keberpihakan kita bukan pada manusia, keberpihakan kita bukan pada nama, keberpihakan kita bukan pada partai, keberpihakan kita pada Islam. Jelas teman-teman sekalian? Artinya, kalau demi Islam, kita sudah dari awal semenjak saya syahadat, saya sudah tahu persis bahwasanya hidup saya tidak lebih berarti daripada Islam. Maka apapun yang kita serahkan di jalan Islam, kita siap. Maka yang kita dukung adalah gagasannya. Maka silakan melipir yang sesuai dengan gagasan Islam, dan silahkan pergi yang tidak sesuai dengan gagasan Islam. Maka siapapun yang pengen mengambil gagasan Islam yang mulia ini, maka dia akan didukung oleh apapun yang kami dakwahkan dan apapun yang kami kampanyekan. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan gagasan ini, kalau bahasanya Ustaz Abdul Somad begini, saya tidak sebut nama, saya tidak sebut partai, saya tidak sebut nomor, saya tidak sebut apapun, tapi banyak yang tersinggung dengan ceramah saya. Lah kenapa? Bukan salah saya, tapi salahnya mereka. Jelas Bapak Ibu sekalian? Jelas. Jadi fokus istiqomah pada gagasan. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, manusia bisa berubah tapi gagasan tidak. Kemarin Felix Xiao kafir, sekarang Felix Xiao muslim. Maka yang berubah bukan orangnya, tapi yang berubah adalah gagasannya. Maka cintailah gagasannya, pertahankan gagasan ini, insya Allah investasi yang paling baik. Tapi tentunya teman-teman sekalian, sekali lagi bukan berarti kita tidak berpihak ya. Jelas ya, bukan berarti kita tidak berpihak. Keberpihakan kita jelas. Yang jelas-jelas kita sudah jelaskan banget dalam setiap tweet dan setiap status saya, dalam setiap konten di Instagram saya. Kita sudah menilai dan kita sudah jelas rezim yang sekarang itu anti-Islam. Dan ini kemudian sudah jelas sekali, banyak sekali kemudian buktinya. Dan kita jelas-jelas pasti berpihak. Keberpihakannya di mana? Pada gagasan ide Islam. Takbir! Allahu Akbar.